Hai semuanya, terima kasih telah klik video ini dan selamat datang di channel Bro Fix Dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Bro Fix Dream. Nah, dalam video kita pada kali ini kita akan kembali menceritakan sebuah cerita horor, yakni kisah nyata yang dialami oleh Daniel Nugroho. Saya mau bercerita tentang salah satu pengalaman awal saya mengenal mereka. Cerita ini berlatar belakang saat saya masih kelas 3 SD. Memang bukan cerita horor yang bisa dijual, namun cukup mudah diingat. Saat itu merupakan hari kedua masuk sekolah di Caturwulan. Saya masuk kelas 3. Hari itu saya sedang duduk-duduk di dalam kelas waktu istirahat. Ada satu teman terlihat sedang nyender sendirian di pojokan. Saya ingat betul wajah itu seperti orang yang kecapean. Napasnya ngos-ngosan. Namun saya tidak ingat dia saat perkenalan pada hari kemarin. Mungkin dia tidak masuk, pikir saya. Ke arahnya lah saya menuju. Pengennya tak ajak ngobrol sama kenalan. Pas saya duduk di sebelahnya, dia tampak kaget melihat saya. Kemudian saya sapa, "Halo." "Halo." Dia cuma diam. Dia cuma diam tersenyum kecil dan langsung pergi keluar kelas. Bingung. Saya sangat bingung pada saat itu. Hari berikutnya saya bertemu dia di perjalanan pulang. Rumah saya di gunung saat itu. Dan bisa dibayangkan, jalur saya saat itu adalah hutan kecil. Dia sekali lagi nyender di salah satu pohon dengan posisi membelakangi saya. Entah dia lagi ngapain, yang jelas tangannya itu kelihatan kayak sibuk gitu. Nah, saya memutuskan untuk tetap berjalan melewati dia dengan menyapa, "Monggo mas." Dia sedikit menoleh dan terlihat tersenyum kecil ke arah saya. Hari berikutnya, waktu saya tiba di sekolah, saya berdiri di depan kelas dan melihat dia melalui jendela kelas sedang duduk lagi di pojokan yang sama seperti kemarin lusa. Dia melihat ke arah saya dan tersenyum kecil. Kemudian saya masuk kelas dan dia sudah tidak ada lagi di tempat, bahkan di kelas. Bingung lagi saya dibuatnya. Dia tidak pernah terlihat saat ada guru masuk. Nah, disinilah saya mulai menebak-nebak siapa dia sebenarnya. 1 minggu kemudian saya sadar kalau dia ini bukan penghuni kelas saya. Karena saya tidak pernah ketemu lagi dengannya di waktu pelajaran. Kemudian, sewaktu saya ngobrol sama teman sekelas saya yang menduduki kursi pojokan itu, ada yang nanya kenapa teman saya itu duduk di pojokan. Dia bilang dengan polosnya kalau itu dulu tempat duduk kakaknya yang sudah meninggal. Waduh, di situ saya semakin tidak percaya. Ini pasti cuma kebetulan ya. Namun, pada saat saya bermain ke rumah teman saya itu, dengan tidak sengaja saya melihat koleksi foto keluarganya. Dan di salah satunya itu ada potret 2 orang, kakak adik sepertinya. Dalam foto tersebut itu lagi merangkul satu sama lain. Yang kecil itu saya kenal sebagai teman saya. Yang besar hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia menemani saya hingga lulus. Dan dengan menemani yang saya maksudkan di sini adalah dia itu kadang-kadang terlihat duduk di pojokan saat kelas sepi dan tetap menunjukkan senyum kecilnya. Nah, itu dia cerita yang diberikan oleh Nugroho, merupakan pengalaman pribadi beliau saat masih SD. Kita lanjut ke cerita kedua.
Ini juga pengalaman seseorang yang bernama Erlangga. Saya pernah beberapa kali melihat makhluk halus. Ya, biasa beliau menyebutnya dengan sebutan jin. Yang saya lihat mereka itu menampakkan wujud yang berbeda-beda. Saya sedikit heran karena merasa tidak memiliki mata batin ataupun semacamnya. Tapi beberapa kali itu dapat melihat jin dengan mata sendiri. Kebanyakan hanya bayang-bayang sekilas saja sih. Nah, yang pertama, ini adalah saat SD. Saya itu pernah melihat bapak saya ada dua. Bukan karena ibu saya punya dua suami ya. Ini maksudnya ada dua dalam wujud yang sama. Saya melihat bapak yang satu ke arah pintu belakang menuju kamar mandi dan satu lagi ke arah gudang yang sangat gelap. Posisi saya saat itu ada di ruang keluarga. Sudah tahu kan yang mana bapak saya yang asli? Ya tentu ke arah kamar mandi. Karena setelah itu bapak saya kembali dari arah kamar mandi dan yang ke gudang itu kayak hilang dan kegelapan. Saat itu saya menceritakan hal ini ke almarhum nenek saya. Tapi beliau bilang saya hanya ketakutan dan berhalusinasi. Tapi saya sangat yakin itu bukan halusinasi. Karena saat itu saya dalam keadaan sangat sadar, tidak sedang ketakutan ataupun berpikir yang aneh-aneh. Yang kedua, saat kelas 2 SMP, saya sering melihat bayangan putih mondar-mandir di depan pintu tempat saya mengaji. Ini di rumah guru mengaji saya ya. Ternyata yang pernah melihat bukan hanya saya saja, tapi ada beberapa teman juga, bahkan kami ini pernah melihatnya secara beramai-ramai. Cerita yang ketiga, ini masih SMP saat itu. Itu adalah pada saat di bulan Ramadan. Jam 2:30 pagi, saya duduk di bangku teras rumah sambil menunggu teman-teman saya ini lewat membangunkan orang-orang sahur. Saya melihat bayangan merah lewat di bawah pohon mangga. Lalu saya buru-buru masuk ke dalam rumah. Nah, kali ini saya sambil ketakutan. Saat kecil, teman saya itu juga pernah beberapa kali melihat jin. Dia bilang pernah melihat pocong di atas pohon mangga. Orang tua saya itu pernah bercerita beberapa anak kecil di daerah saya itu pernah melihat berbagai makhluk di pohon ini, diantaranya kayak Mbak Kunti lagi mainin rambut, kemudian makhluk berkepala aneh. Tetangga jauh yang rumahnya tingkat itu melihat Mbak Kunti di atap rumah yang ada di samping pohon mangga. Saat om saya merapikan dan menebangkan beberapa ranting yang menjulur ke kabel listrik itu, pada saat malam hari tidurnya itu tidak nyenyak karena dia bilang ada yang menggelitikinya. Kemudian cerita yang keempat, saat SMK, rumah saya yang sudah tua ini direnovasi. Keluarga saya tetap tidur di rumah, jadi renovasinya secara setengah-setengah. Saya sering melihat bayangan putih di berbagai sudut rumah. Ada yang seperti mengintip di ruang tamu, ada yang lewat sekilas di tembok. Pernah juga bayangan hitam tinggi sekitar 4 meter yang mengintip dari salah satu kamar di rumah saya yang atapnya sudah dibongkar. Pernah juga mendengar suara memanggil nama saya dengan nada lembut panjang. Angga, Angga. Namun saat saya fokus mendengarkan suara itu selalu menghilang. Tapi ketika saya acuh, suara itu terdengar kembali. Kayak suara ketawa, suara menangis. Itu sudah saya dengar semua. Saya bingung kenapa saat itu hanya saya yang merasakannya. Keluarga saya itu tidak pernah satupun. Nah, ini ada tambahan. Pada tahun 2017 setelah lebaran ini saya menggantikan bapak untuk siskamling.
Saat duduk-duduk di bangku dekat pos, saya berbincang-bincang dengan tetangga yang sedang seskambling juga. Saat itu jam 11 malam. Terdengar suara tangisan khas Mbak Kunti dari arah belakang lapak nasi goreng. Kami sama-sama mendengar tapi tetap santai, bahkan dijadikan bahan obrolan. Nampaknya si Mbak Kunti ini genit sekali sampai terbang di atas kami beberapa kali. Nah, 3 bulan yang lalu, saya bermain bola karet di ruang keluarga bersamanya. Saya menendang bola ke arah ventilasi dan melihat sosok wajah agak samar menonjol tepat di samping bola yang saya tendang. Saya diam saja sambil melihat ke arah adik. Adik saya sedang tidak memperhatikan bola. Kalau dia melihat, waduh, bisa menangis ketakutan karena dia sangat penakut. Sebenarnya saat kecil saya juga seorang penakut, tapi mencoba-coba untuk memberanikan diri. Nah, itu dia cerita dari Daniel Nugroho dan Erlangga, atau biasa dipanggil dengan Angga, beliau ini, yang merupakan pengalaman mistis mereka. Nah, sekian dulu video kita pada kali ini. Bagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan di subscribe dulu. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan tinggalkan tombol like-nya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.